ngomongin satu-satu kali ya. Anxiety attack. Kalau kita ngomongin anxiety, itu kan berarti cemas perasaannya. Dan attack berarti ngomongin serangan. Berarti kecemasannya itu dirasa secara intens gitu. Dan bentuknya kayak diserang. Nah, kalau kecemasan itu fokusnya adalah reaksi tubuh kita sebenarnya untuk melindungi diri. Atau bentuk antisipasi terhadap apa sih? Terhadap situasi bisa, hal-hal bisa, pokoknya apapun yang kita prediksi sebagai situasi yang mengancam atau penuh tekanan. Oh, itu anxiety tuh. Itu anxiety. Okay. Jadi contoh ya, kalau bisa lebih mudah nih. Misalnya besok mau ujian, kita udah antisipatif dong sama soal-soalnya susah nggak ya, aku bisa nggak ya dapat nilai bagus, bla bla bla. Nah itu terkait sama kecemasan. Tapi kalau kita ngomongin panik, serangan panik, itu tuh bentuknya bukan lagi kecemasan tapi ketakutan dan sama-sama intens. Cuman bedanya kalau panic attack itu umumnya lebih sering terjadi tanpa penyebab yang jelas. Oh, gitu. Tiba-tiba. Benar. Nah, jadi mungkin orang-orang yang mengalami panic attack itu misalnya lagi makan sama teman-temannya lagi happy-happy tiba-tiba datang tuh serangan paniknya gitu. Itu kelihatan banget sih bedanya. Jadi kalau anxiety attack sama panic attack tuh kita bisa lihat dari penyebabnya ada apa enggak gitu ya, jelas apa enggak. Umumnya sih panic attack jarang ada penyebab yang clear gitu. Kenapa? Gejalanya juga sama ya. Kalau misalnya anxiety sama panic attack tuh ada gejala fisiknya dua-duanya. Tapi panic attack tuh gejala fisiknya lebih intens, bahkan lebih intens daripada gejala emosinya. Jadi daripada rasa takutnya mungkin karena gejala fisiknya intens banget, dia jadi mendominasi tuh rasa takutnya yang dia rasakan jadi apa sih? Gejala-gejala fisik seperti kok kayak tercekik ya gitu, kok kayak sesek banget ya, kok kayak udah hampir mau pingsan atau nggak connect lagi tuh sama ini tuh lagi di mana, lagi sama siapa gitu. Nah bedanya sama anxiety attack, mereka tuh masih terhubung ya gitu sama situasi yang mereka mau hadapin tuh apa sih, bahkan mereka bisa mostly aware gitu, saya tuh cemas tuh kenapa. Nah jadinya ketika diajak ngomong, diajak untuk mengeksplorasi, ya udah nih kamu cemas, kamu mesti ngapain tuh lebih bisa tuh. Dibanding kalau lagi panic attack ditanya, kamu kenapa? Mungkin dia ngedengar aja tuh udah yang kayak samar-samar atau apa karena gejala fisiknya sangat intens. Gitu. Terus anxiety juga, kecemasan sendiri gejalanya bisa gradual, ringan, terus ke sedang, makin lama makin berat kalau nggak ditanganin kan. Nah kalau panic attack tuh biasanya langsung gitu, kayak rasanya langsung nyerang gitu. Wow, ini menarik banget ya. Berarti kalau misalnya dibilang panic attack, kalau anxiety biasanya ada triggernya dan sebenarnya kalau panic attack kan dadakan, nggak tahu sebabnya tiba-tiba. Itu berarti bisa menimpa siapa aja dong? Yes. Atau ada kondisi emosional tertentu atau pengalaman tertentu yang bisa menjadi pemicunya apa gimana? Ya, jadi kalau orang yang mengalami anxiety attack memang resikonya lebih tinggi ya untuk kalau nggak ditangani dengan baik, nggak dibantu, bisa aja berkembang menjadi panic attack. Tapi apakah selalu kayak gitu? Enggak sebenarnya. Nah terus kalau misalnya di luar serangan cemas, misalnya dia punya ada masalah-masalah tertentu, trauma atau apapun itu ya yang bentuknya intens, itu juga bisa aja memicu tuh serangan si paniknya itu. Tuh. Pantesan kenapa orang yang mengalami panic attack biasanya mereka juga bingung. Padahal saya tidak lagi dalam keadaan yang stres misalnya gitu ya. Gak ada suatu hal intens yang dipikirin karena dari teman, keluarga pernah juga mengalami gitu ya. Mereka tiba-tiba ngalamin sensasi-sensasi seperti itu yang akhirnya kayak berasa mau mati gitu. Sampai separah itu dan perasaan kayaknya nggak lagi stres apa-apa deh gitu. Jadi kayak takut jadi apa gue sakit parah gitu kan. Dibikin sakit jantung sih biasanya. Iya benar. Oke, berarti bisa nggak sih kalau serangan panic attack itu gitu kan? Gimana caranya orang itu tahu kalau saya lagi kena panic attack nih gitu? Itu gimana cara mendeteksinya ya? Sebenarnya kalau misalnya ini kejadian pertama kali ya, kita nggak boleh langsung assume itu panic attack ya. Kan gejalanya juga gejala fisik nih mostly. Jadi bisa aja ternyata dia ada masalah fisik atau apa. Jadi yang pertama kita mesti aware dulu sama tanda-tandanya. Kalau misalnya sekarang sembari nih kita juga lagi ngomongin panic attack, anxiety attack kan masyarakat juga lebih teredukasi ya. Oh contoh-contoh gejalanya apa gitu. Nah itu akan bisa membantu mereka untuk kira-kira dulu nih bener nggak kayak gitu. Apalagi kalau saya lebih dari sekali. Nah daripada kita berasumsi atau langsung menyimpulkan,
oh kita panic attack nih, atau kita sakit jantung nih kayaknya, langsung periksa aja dulu gitu. Periksa aja, cari bantuan profesional gitu. Boleh ke psikiater, boleh ke psikolog. Kalau misalnya mau ke dokter karena misalnya sebelumnya punya riwayat fisik juga, ya boleh gitu. Nanti kan dokter itu kan psikiater, psikolog, dokter fisik gitu kan, itu kan semua bekerja sama ya gitu. Untuk saling, kalau misalnya ternyata masalahnya lebih diindikasikan dalam konteks psikologis, akan di-refer pastinya, seperti itu. Dulu suka kan dengar, oh kalau cowok lebih logika, gitu. Kalau cewek lebih perasaan gitu ya. Terus aku sebagai perempuan yang kalau dulu suka, lu mah kayaknya perempuan tapi lebih banyak logikanya deh Sin gitu. Tapi kayaknya dua-duanya deh gitu. Nah persepsi kayak gitu tuh menurut Mas gimana? Dan kalau misalnya memang itu ada, gimana sih cara kita tuh bisa ngebalance antara emang sebenarnya ya dua-duanya itu menjadi part kehidupan kita kan? Iya, jadi sebenarnya agak misleading ya, pandangan ini agak misleading. Karena sebenarnya semua manusia apapun gendernya, dia itu digerakkan oleh perasaan. Ini udah by research nih. Neuroscientist semua udah sepakat mengatakan bahwa kita ini yang memencet tombol enter untuk kita berperilaku, itu perasaan. Kita tuh di-drive bukan rasio. Oh gitu. Cowok juga? Ya, cewek cowok. Jadi rasio itu memproses, tapi kemudian yang mencet tombol akhirnya itu adalah perasaan. Kayak ini film Inside Out ya? Iya. Yang kayak marah. Yang mana? Iya. Triggernya yang mana ya benar. Jadi kalau dibilang cowok itu by logika, cewek by perasaan, enggak. Sebenarnya semua itu digerakkan oleh perasaan. Hanya yang membedakan apa? The way mereka memandang dan the way mereka treat emotion itu yang beda. Jadi kalau cewek itu melihat emosi itu kayak apa ya? Kayak kalau saya menyebutnya itu mungkin kayak punya anjing peliharaan atau pet gitu ya, yang kayak di nurture wah gitu ini ya Mas ya. Ini kayak apa ya, susah menggambarkannya ya, tapi kurang lebih kayak gitu. Nah kalau cowok memandang emosi itu kayak sebuah distraksi, sesuatu yang bisa apa ya, melemahkan citra saya dan sebagainya. Jadi akhirnya treatment mereka kan beda. Tapi sebenarnya yang bergerak di dalam sama, ya perasaan. Itu. Nah makanya masing-masing punya challenge-nya sendiri-sendiri ya. Kalau cewek challenge-nya itu adalah bagaimana kita nggak terlalu membiarkan perasaan ini sampai overwhelm dalam diri kita. Nah kalau cowok challenge-nya ya bagaimana kita tuh berteman, menjadikan perasaan itu sesuatu yang nggak kenapa-kenapa kalau kamu memunculkan itu. Tapi sebenarnya dua-duanya digerakkan oleh perasaan. Hanya cara pandang dan treatment yang kemudian memunculkan ekspresi keluarnya tuh jadi beda antara cowok dan cewek. Oke. Ini menarik ya. Jadi mungkin juga ada istilah yang namanya toxic masculinity gitu, yang kayak mungkin laki-laki nggak mau nangis atau nggak boleh nangis, nggak boleh ngambekan dan sebagainya. Pasti sebenarnya. Ya itu salah satu cara pandang kan tentang emosi kan. Oh iya ya. Padahal kan semua sebenarnya apapun gendernya ya manusia ya. Dan menangis, misalnya menangis itu kan salah satu mekanisme alami tubuh kita untuk rilis stres. Itu nangis. Jadi mau cewek mau cowok, ya kalau udah stres banget, salah satu mekanismenya bisa menangis. Nah kalau itu ditahan, tubuh kita kan jadi nggak oke. Karena kita tahan terus, dia akan mencari pelepasan yang lain nanti. Nah makanya akan ketemu stres di titik ini, di titik itu, sakit di titik ini, di titik itu. Karena mencoba mencari channeling lain selain menangis misalkan, salah satunya. Berarti aku tuh mikirnya ibaratnya kita punya perasaan, punya logika. Nah, kecerdasan emosional ini adalah yang menyambungkan antara dua itu ya. Gimana caranya? Secara logika, kamu memanage perasaan tapi ya you don't need to suppress the feeling juga gitu ya. Ya, jadi kalau orang zaman dulu misalkan kayak Antonio Damasio itu kan salah satu ahli tentang pikiran gitu ya. Terus sebelum itu ada zaman Plato bla bla bla. Mereka sering menganalogikan itu logika itu seperti penunggang kuda dan emosi itu seperti kudanya. Seolah-olah rasio atau logika itu harus berkuasa. Kudanya itu harus dijinakkan, harus dikontrol gitu. Padahal pada kenyataannya dua-duanya adalah bekerja sama. Bekerja sama, exactly. Karena kalau penunggang itu nggak punya kuda, dia akan jalan lambat banget. Iya benar. Dia butuh kuda itu untuk mempercepat. Dan kadang-kadang intuisi dari kuda itu juga membuat dia bisa mengambil jalan-jalan yang dia nggak pikirin. Jadi memang dua-duanya harus
bekerja sama. Iya benar, harus bekerja sama supaya seimbang. Ada proses latihannya ya Mas ya. Bener. Ada latihannya, belajar dulu. Mungkin orangnya akan jatuh, orangnya akan disepak sama kuda. Tapi gimana cara? Kayak gitu ya Mas ya. Maksudnya bisa maksudnya analogikan bahwa oh iya ya sama kayak orang yang belajar menunggang kuda, bahwa dua-duanya sama-sama punya emosi, sama-sama punya keinginan gitu ya ngedrive pergerakannya. Tapi gimana caranya ini supaya langkah kuda dan si tujuannya nyampe harmonis itu intinya. dia. Soalnya tadi dari penjelasannya Mbak Samantha, aku tuh jadi reflect karena awal pengen ngebahas tentang fear of intimacy juga karena aku menemukan term ini karena aku menggali juga apa sih yang sebenarnya terjadi sama diri aku, karena ada ketakutan yang muncul ketika udah ngerasa deket nih sama satu cowok, misalnya akan memulai sebuah relasi. Namanya memulai relasi kan pasti diperhatikan, dikasih love language gitu ya. Anehnya di saat diperhatikan itu kok timbulnya rasa gak nyaman ya, padahal aku suka loh sama orang ini gitu. Kok jadi ngerasa pride-nya terguncang ya gitu, terus atau enggak kok jadi takut, ya gitu tadi yang takut sakit hati. Jadi daripada gua sakit hati, mending aku benar-benar ngejaga diri aku buat nggak ada di relasi itu sama sekali. Apalagi dengan konflik adanya di keluarga, sometimes ngerasa nggak nyaman, aku pikir mendingan hidup sendiri deh dari kalau gitu daripada harus berkonflik sama orang lain, ada perasaan itu. Sampai akhirnya juga tadi salah satu yang aku relate banget adalah takut banget sama menjalin relasi sama cowok gitu dalam hal love life gitu, karena mungkin aku reflect waktu aku SMP ya, aku tuh pernah ya gitu cinta monyet sebenarnya, bisa bilang tadi puppy love gitu. Terus aku dengan ya namanya anak kecil ya, aku reach out cowok aja gitu, terus aku SMS, zaman itu SMS. Terus di saat SMS pertama aku, feedbacknya adalah sorry ya gue udah punya cewek, gue nggak mau nyakitin hati cewek gue. Kalau di reflect pada saat itu mungkin nggak sampai nangis bombay gimana, cuman ngedown. Terus aku mikir, oh mungkin aku takut rejection itu terjadi kembali ya. Padahal sebenarnya itu terjadi udah lama banget dan itu pada saat aku teenager kan. Tapi that is the first experience yang aku punya sampai akhirnya kebawa sampai sekarang. Itu sih dari pengalaman aku ya. Dan juga ada rasa gak nyaman sama diperhatikan karena ternyata aku asing sama sinyal itu. Jadi ketika ada orang yang ngasih perhatian, sinyal diri aku bilang, oh this is a dangerous thing. Anehnya gitu. Kayak alert. Iya, alert bahwa ini lo lagi ada di keadaan yang berbahaya karena selama ini gak biasa dikasih perhatian. I'm an absent father, jadi aku udah meninggal sama papa aku mulai dari umur 3 atau 4. Dan mama aku sibuk, kakakku juga sama bukan orang yang terlalu love language gitu dalam keluarga. Sampai akhirnya aku harus mengakui, iya ya, gue ini kurang perhatian sebenarnya, and it hurts ketika aku benar-benar menemukan, Sin, lu kurang perhatian tahu sebenarnya, gitu. Tapi akhirnya aku embrace itu dan oke, kalau gitu apa yang bisa dilakukan ya? Nah itu Mbak, apa yang bisa dilakukan ya? Nah itu penting tuh, penting ketika kita udah bersikap terbuka, apa yang bisa dilakukan untuk membuat kita jadi semakin berani, berani untuk terbuka, berani untuk memilih ya. Maksudnya dari sinyal-sinyal cinta yang ada, itu kita tetap perlu memilih, karena kalau nggak pakai filter kan ya nanti jadinya jatuh cinta yang salah lagi, justru triggering untuk mengalami pengalaman yang negatif dan kecewa lagi dan semakin menguatkan untuk udah deh mendingan fear of intimacy aja, jauh-jauh deh dari hubungan yang sifatnya sangat intim dan personal. Nah ketika kita udah mau terbuka, kita perlu mengenali dulu penyebabnya dan kita benahi. Ibaratnya gini, kalau kita udah tahu, oh kita punya trauma ya, oh ternyata kita tuh kurang disayang nih dulu, berarti kita reparenting diri kita dulu. Kita sayangi diri kita dulu, gitu. Kita tuh sukanya love language-nya yang mana sih? Suka yang dipuji, dikasih hadiah, dikasih pelayanan, sentuhan, atau kehadiran. Kalau kita misalnya suka dipuji, kita belajar memuji diri kita. Hi Sam, you are doing great today, misalnya gitu. Hai Cynthia, kamu udah bersikap baik, kamu nggak langsung cuekin orang-orang yang datang kasih perhatian, tapi kamu udah bersikap nice sama mereka, walaupun nggak harus langsung percaya loh sama mereka gitu. Tapi yang kita lakukan, kita udah membuka diri aja, kita udah memberikan pujian,
Nah, pujian ini menjadi reinforcement atau penguatan untuk diri kita supaya kita jadi makin berani lagi. Itu. Nah, reparenting yang lain adalah memberikan perhatian selain dari love language tadi. Apa yang bisa dilakukan? Sukanya apa hobinya? Gitu. Kita suka hobi apa sih? Kita suka kalau kita jadi orang tua misalnya gitu ya. Kita jadi orang tua, kita membayangkan kita mau orang tua kita memperlakukan kita seperti apa, kan nggak dapet nih. Kalau kita jadi orang tua, yang kita inginkan kayak gimana sih untuk anak, itu bisa jadi suatu patokan juga. Jadi mencari tahu dengan self reflection itu penting dilakukan. Dengan self reflection kita akan meninggikan self awareness kita. Nah, si self awareness ini yang mau lebih dilatih. Kekuatan kita apa, kekurangan atau kelemahan kita di mana, kita mau mendapatkan feedback seperti apa. Misalnya berdua nih, kasih tau gue dong feedbacknya nih gitu. Gue udah dideketin lagi nih, kalau gue balas kayak gini jawabannya seperti apa ya harusnya, udah cocok belum sih gitu. Nah, itu kan feedback akan melatih kepekaan kita dan bagaimana cara kita membina komunikasi juga. Karena biasanya fear of intimacy itu akan sangat bermasalah di komunikasi. Kan tertutup banget tuh. Dia udah membangun temboknya sendiri kan. Jadi ketika berhubungan hal-hal yang personal, kayaknya asing, kayak bahasa alien gitu yang dipakai. Sedangkan kalau bahasa-bahasa profesional, gampang banget. Oh, kirim email, harus apply CV, gitu kan, ngirim laporan ke bos dan apa segala itu tuh gampang banget. Tapi begitu bahasa personal yang dipakai dalam menjalin relasi romantis, kan kaku kan, bisa beda banget dan jadinya awkward. Mau lagi ngapain sih nih orang nanyain lagi ngapain gitu. Tapi nggak mungkin langsung balas, Nora lo nanya lagi ngapain gitu kan, nggak bisa langsung balas gitu. Jadi lu kan udah biasa nih gitu, misalnya tanya sama temennya yang udah sering dating gitu, dia nanya gini, maksudnya dia nanya gini tuh apa sih gitu. Atau kita belajar dari buku juga yang Mars and Venus atau apa tentang karakter laki-laki dan pria, itu cara berpikir laki-laki, cara berkomunikasi, kelebihannya laki-laki itu di mana, dari struktur otak dulu nih. Nah, kita akan masuk tuh ke situ, kita mengembangkan diri kita kan. Oh, trial and error lama-lama kan. Satu cowok datang, dia kasih ngajakin datingnya nonton bioskop di teater gitu. Begitu pergi terus ternyata aneh ya gitu kan. Kok nggak seru nih gitu. Nanti ada cowok lagi datang gitu, diajaknya makan di restoran misalnya, rasanya gimana? Kayaknya suka deh. Mungkin model dating gue adalah makan di restoran, bukan yang nonton film.